Aku mau cerai. Ngapain kita kayak gini? Udah saling nyakitin hampir setiap hari. Hai hai hai, kamu para pencinta film yang baik hati dan tidak sombong. Jumpa lagi bersama saya Mi and Mi, masih dengan film dari negeri sendiri berjudul Twi Fortier, menceritakan kehidupan rumah tangga antara Beno, si dokter bedah, dan Alexandra, seorang bankir yang sukses. Karena kesibukan masing-masing membuat konflik yang tak pernah habisnya. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Bagaimana perjalanan kisah cinta mereka selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tengok isi cerita film selengkapnya. Scene dibuka memperlihatkan pertemuan pertama antara Beno dan Alex. Saat itu mereka langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dan dalam hitungan bulan mereka pun menikah. Beno merupakan dokter yang super sibuk, sedangkan Alex seorang bankir sukses. Karena kesibukan mereka membuat keadaan rumah tangganya diwarnai konflik dan pertengkaran. 2 tahun umur pernikahan, mereka memutuskan untuk bercerai. Setelah perceraian, ternyata mereka tak benar-benar terpisah. Banyak peristiwa yang secara tak sengaja mempertemukan mereka. Salah satunya saat Alex sakit, ia dengan terpaksa menelpon Beno untuk memeriksa keadaannya. Pertemuan juga terjadi saat mereka berencana ingin menjual rumah. Mereka harus berpura-pura bahagia agar pembeli tertarik dengan rumah milik mereka. Saat itu Beno sebenarnya ingin rujuk dengan Alex lagi, tapi wanita itu tak siap dan segera meninggalkan Beno. Sebenarnya Alex sedang dekat dengan pria yang bernama Benny, tapi hatinya masih ragu karena masih ada rasa pada Beno, mantan suaminya. Suatu hari Alex menjenguk ibunya karena mendengar ia sedang tak sehat. Ibunya berkata sekarang ia baik-baik saja dan sedang menunggu kedatangan Beno untuk memeriksa kesehatannya. Malam hari pun tiba, Alex sedang menunggu Benny untuk menjemputnya. Kebetulan Beno juga ada di sana. Ibunya menyapa Beno dengan hangat karena ingin ia rujuk kembali dengan Alex. Melihat itu, Alex menjadi tak enak hati pada Benny. Sesampainya di mobil, Benny bertanya kepada Alex agar ia bisa jujur terhadap perasaannya sendiri, dan Alex pun menetapkan hati untuk kembali pada Beno. Beno melamar Alex dan mereka pun menikah untuk kedua kalinya. Setelah menikah, masalah yang sudah terjadi kembali. Alex harus tetap bersabar karena kesibukan Beno sebagai seorang dokter bedah yang membuatnya pulang hingga larut malam. Sedangkan Beno sendiri berusaha menunjukkan perhatiannya kepada Alex dengan caranya sendiri, yaitu menelpon Alex setiap waktu yang membuat Alex merasa terganggu. Suatu hari, Beno berkata kepada Alex bahwa ia mendapat tawaran pekerjaan di New York selama sebulan dan ingin Alex untuk ikut bersamanya. Sebenarnya Alex keberatan sebab sebagai bankir sangat sulit untuk mendapatkan cuti apalagi selama sebulan. Alex pun mencoba bicara pada bosnya untuk cuti. Si bos menyetujuinya dengan syarat ia harus menangani 1 orang pelanggan agar mau menanamkan modal pada bank mereka. Si nasabah itu bernama Adrian. Alex memenuhi permintaan Adrian untuk makan siang. Di situ Adrian mengajak Alex ke Palangkaraya untuk memantau proyeknya di sana. Alex bingung karena pasti suaminya tidak akan pernah mengizinkannya pergi. Pada malam harinya ia janjian dengan Beno untuk makan malam. Tapi Beno seperti tak mengenal Alex, memesan makanan yang tak disukainya. Alex tak keberatan dan mulai
perbincangan tentang keinginan mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba saja Beno mendapat panggilan darurat dari rumah sakit yang membuat ia meninggalkan Alex sendiri. Pagi harinya Beno tiba-tiba saja merintih kesakitan karena pinggangnya sakit tanpa sebab. Saat akan berangkat kerja, Alex memberitahu rencana untuk ke Palangkaraya, tapi Beno tak mengizinkannya. Setelah pemeriksaan, ternyata urat syaraf Beno terjepit dan ia diminta untuk beristirahat. Alex meminta karyawan lain untuk menemani Adrian ke Palangkaraya. Hal ini membuat Adrian marah. Alex pun mencoba menemui Adrian dan berkata ia tidak bisa menemaninya karena suaminya sedang sakit. Sampai di rumah, Alex melihat teman-teman Beno menjenguknya dan teman wanita Beno yang bernama Rani sangat akrab dengan Beno. Alex merasa kesal dengan sikap Rani itu. Ditambah lagi, Alex tahu bahwa Beno menolak menjadi kepala di bagian administrasi, yang artinya jika Beno menerima hal itu, ia tidak harus kerja sampai lembur. Alex yang kesal segera pergi dari rumah dan menginap di apartemen. Beno yang tak menyerah menyusul Alex dengan menyetir sendiri. Alex pun luluh dan mereka berbaikan lagi. Keesokan harinya, Pak Bos memanggil Alex dan Adrian juga ada di situ. Ia setuju untuk menjadi mitra karena menyukai seseorang yang berpegang teguh pada pendiriannya seperti Alex. Pak Bos pun memenuhi janjinya untuk memberikan Alex cuti selama sebulan. Singkat cerita, Alex pulang untuk menyampaikan berita bahagia, tapi Beno tak ada di rumah. Ternyata ia memaksakan diri untuk bekerja. Tentu saja Alex marah akan hal itu, sebab Beno tak mementingkan kesehatannya dan terjadi pertengkaran di antara mereka. Di rumah saat Alex sedang bersedih, sahabatnya Wina yang sedang hamil tua datang. Alex curhat bahwa ia sudah menyerah pada pernikahannya kali ini. Tapi tiba-tiba saja Wina mengalami kontraksi. Alex tersentuh melihat bayi Wina. Ia pun berangan-angan seandainya ia punya bayi, mungkin hubungannya dengan Beno tak seperti sekarang ini. Saat membuka handphonenya, terdapat pesan dari Beno. Beno mengungkapkan perasaannya bahwa seberapapun berat pekerjaannya, tetapi ia memiliki Alex sebagai tujuan untuk pulang. Alex yang luluh menghampiri Beno ke rumah sakit. Sebulan setelah kepulangan mereka dari New York, mereka berencana untuk memiliki anak dan film pun berakhir. Pernikahan adalah membangun sebuah keluarga, tidak sempurna, terkadang ribut, berdebat, bahkan tak saling sapa dan bicara. Namun keluarga tetaplah keluarga, tempat untuk pulang. Saya Mi and Mi, sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Bye.